Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Samudra Dewantara STMT, selaku dosen pengampu Pancasila kelas R20, dan teman-teman yang saya sayangi. Kami di sini dari kelompok 13 Pancasila R20 ingin mempresentasikan proyek Citizen kami dengan tema meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Masjid Hidayatul Mukminin. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naomi Priscilla Bakara dengan ujung NIM 074 dari Program Studi Teknologi Pangan 2023, dan rekan saya yaitu Chris Febrianti Boru Siombing dengan ujung NIM 050 dari Program Studi Teknik Biosistem 24, Putri Patricia Bako dengan ujung NIM 055 dari Program Studi Teknik Biosistem 2024, Asmija R. Silitonga dengan ujung NIM 058 dari Program Studi Teknik Biosistem 24, dan Laurentius Pardosi dengan ujung NIM 071 dari Program Studi Teknik Biosistem 24. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemateri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari permasalahan yang ada di Masjid Hidayatul Muhimin. Baik, pada bagian penjelasan masalah, kami menemukan bahwa kondisi kebersihan di sekitar Masjid Hidayatul Muhimin masih perlu mendapatkan perhatian. Di area sekitar masjid itu masih terdapat puing-puing bangunan, sisa konstruksi, dan sampah plastik yang berserakan di halaman masjid. Kondisi itu tentu dapat mengurangi kenyamanan jamaah serta menciptakan lingkungan yang kurang sehat. Nah, di bagian dalam masjid itu juga kebersihannya sebenarnya sudah cukup terjaga, namun masih ditemukan beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki, seperti kamar mandi yang terkadang tampak kurang bersih dan licin, serta ruang penyimpanan alat kebersihan yang belum tertata dengan baik. Nah, dari kondisi tersebut, kami melihat bahwa permasalahan ini bukan hanya tentang sampah, tetapi juga berkaitan dengan kurangnya rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan masjid tersebut. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan masih adanya kurang penerapan dari nilai keadilan sosial, yaitu belum tumbuhnya kesadaran untuk sama-sama untuk bergotong royong menjaga fasilitas bersama, nilai kemanusiaan, yaitu masih kurangnya kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan sesama, serta nilai ketuhanan karena menjaga kebersihan tempat ibadah itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kesucian rumah ibadah. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat agar Masjid Hidayatul Muhimin ini dapat menjadi tempat ibadah yang bersih, nyaman, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk permasalahan yang ada di masjid tersebut begitu. Sekian, terima kasih. Kemudian ada penilaian kebijakan alternatif, yang dimana pada bagian ini kelompok kami menganalisis dua alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebersihan Masjid Hidayatul Mukminin. Yang pertama yaitu program Jumat Bersih Rutin, yang dimana program ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong warga secara berkala untuk membersihkan lingkungan masjid. Kelebihan dari program ini adalah dapat meningkatkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan masjid. Akan tetapi, program ini membutuhkan konsistensi dari masyarakat karena tingkat partisipasi warga dapat menurun seiring berjalannya waktu. Kemudian alternatif kedua yaitu edukasi dan sosialisasi terstruktur, di mana kebijakan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan, edukasi, serta pemasangan media informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan masjid. Kelebihannya adalah mampu menanamkan kesadaran dan membentuk perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Akan tetapi, hasilnya tidak dapat terlihat secara instan dan memerlukan waktu serta metode penyampaian yang menarik agar efektif. Nah, dari kedua alternatif yang kami sarankan, kami menilai bahwa masalah utama yang terjadi adalah kurangnya tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan masjid. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif menurut kelompok kami yaitu menggabungkan kegiatan gotong royong dengan edukasi berkelanjutan sehingga kebersihan masjid dapat terjaga
baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada rencana tindakan nyata. Nah, untuk merealisasikan kebijakan Pancasila, langkah-langkah yang kelompok kami lakukan adalah yang pertama itu tahap pelaksanaan operasi puing dan sampah. Nah, di sini warga diminta bersama-sama membersihkan puing-puing sisa bangunan dan juga sampah yang berada di sekitar masjid. Kemudian yang kedua ada pembersihan area kamar mandi. Nah, di sini warga diminta untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh serta memperbaiki fasilitas yang rusak agar lebih layak digunakan. Yang ketiga, ada pengelolaan gudang dan alat. Di sini, masyarakat diminta untuk menata kembali ruang penyimpanan, melakukan inventarisasi peralatan, dan memastikan barang tersusun dengan rapi. Melalui hal ini, maka sangat diharapkan para masyarakat dapat menciptakan budaya yang menjaga kebersihan berkelanjutan sehingga masjid ini menjadi tempat ibadah yang lebih bersih, nyaman, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, berdasarkan presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa proyek ini membahas upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Masjid Hidayatul Mukminin yang masih menghadapi banyak masalah, yaitu di beberapa kebersihan, yaitu puing-puing bangunan setelah sampah berserakan dan keadaan dalam masjid yang sedikit kurang bersih. Di mana sebagai solusi, kelompok kami mengusulkan gerakan Masjid Berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah melalui program Jumat Bersih, integrasi TPA atau TPQ, pembaruan fasilitas, dan paparan edukasi visual, yang semuanya berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.